Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Apri Amanda dengan MPM 1812011039. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai permasalahan dan penegakan hukum tata ruang di Indonesia. Berikut terkait dengan contoh tata ruang. Pengaturan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang selanjutnya disebut dengan UU PR. Adapun pengertian tata ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Implementasi mengenai rencana tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan pada bab 5 sampai dengan bab 7. Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota dewasa ini. Perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgent dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Demikian juga dengan perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting, maka setiap wilayah provinsi, kota atau kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai persoalan yang terjadi pada aspek penataan ruang di Indonesia sebagai bagian dari proses penataan ruang yang ada di Indonesia, yang terdiri dari permasalahan dari tahap perencanaan penataan ruang, permasalahan pada tahapan implementasi penataan ruang, dan permasalahan pada tahapan pengawasan dan pengendalian penataan ruang. Yang pertama terkait permasalahan dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Permasalahan inti yang sering timbul dalam tahapan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang ialah: pertama, keterbatasan anggaran untuk perencanaan. Kedua, ketersediaan, keakuratan, dan integrasi data serta peta, yaitu: pertama, ketersediaan data pada lingkup regional atau wilayah seperti kabupaten, baik data umum maupun data sektoralnya masih sulit diperoleh. Kedua, kualitas dan kuantitas data yang berbeda-beda untuk jenis data yang sama karena sumber keluaran yang berbeda. Ketiga, belum adanya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi yang berkepentingan mengenai data. Keempat, ketersediaan peta satelit di daerah yang terbatas. Kelima, penggunaan teknologi penginderaan jauh seperti foto udara yang masih mahal sehingga belum dapat dijangkau sebagian besar pemerintah daerah. Yang ketiga, kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan perangkat analisis. Yang keempat, konflik kepentingan dan kualitas rencana. Yang kelima, kurangnya koordinasi antar instansi. Yang keenam, dalam proses persetujuan substansi rencana tata ruang. Dan yang ketujuh, dalam proses penetapan raperda. Yang selanjutnya terkait permasalahan dalam implementasi rencana tata ruang. Adapun permasalahan yang sering muncul dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara perencanaan yang dibuat dengan perkembangan kota atau daerah. Yang kedua, adanya peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan. Yang ketiga, pemanfaatan ruang tidak berpedoman pada peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Yang keempat, penyusunan program sektoral dan pelaksanaan pembangunan tidak sinkron dan tidak mengacu kepada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Yang kelima, masih adanya konflik kepentingan antar sektor. Dan yang keenam, menurunnya jumlah kawasan yang mempunyai fungsi konservasi, kawasan resapan air dan daerah aliran sungai. Serta yang ketujuh, keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Kemudian ada permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Adapun permasalahan yang terjadi dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Indonesia yaitu yang pertama, masih sedikitnya daerah yang memiliki peraturan zonasi. Yang kedua, pemberian izin pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang. Yang ketiga, belum diterapkannya pemberian insentif atau disinsentif. Keempat, lemahnya penegakan hukum atau aparat dan perangkat untuk pemberian sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Yang kelima, tidak adanya sanksi bagi pemerintah yang tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan lemahnya pengenaan sanksi kepada pihak yang melakukan penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang. Yang keenam, keterbatasan anggaran dalam melaksanakan instrumen pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Yang ketujuh, konflik kepentingan, politik dan kebijakan para penguasa. Dan yang kedelapan, masyarakat masih abai dan tidak berperan aktif dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Yang selanjutnya terkait penegakan hukum tata ruang di Indonesia. Terkait dengan penegakan hukum di dalam penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 membaginya menjadi 4 rezim, yaitu rezim administrasi, perdata, tata usaha negara, dan pidana. Penegakan hukum secara administratif di dalam penataan ruang secara tersurat terdapat di dalam ketentuan pasal 62 junto pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Secara teori hukum, tujuan sanksi administrasi ini bukanlah memberikan nestapa, namun untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Ini dapat dilihat dengan jenis sanksi-sanksi yang diberikan, yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan atau denda administrasi. Dari jenis-jenis sanksi yang telah disebutkan di atas, bahwa objeknya bukanlah pelaku pelanggaran, tetapi ditujukan kepada kegiatan yang melanggar. Di sini, dapat dilihat bahwa sanksi administratif ini ditujukan untuk mengembalikan keadaan yang salah menjadi kembali seperti semula dengan menitik beratkan pada kegiatannya dan konsistensi dengan izin yang diminta untuk kegiatan tersebut. Sanksi administratif ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur juga mengenai kriteria dan hukum acara pemberian sanksi administratif. Rezim kedua dan ketiga terkait penegakan hukum penataan ruang adalah penegakan hukum secara perdata dan tata ruang negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ketentuan ini dapat dilihat di dalam pasal 66 junto pasal 67. Undang-undang ini hanya mengatur secara umum terkait dua rezim ini. Ini karena sifat rezimnya lebih individual dan mengatur hubungan orang perorangan. Rezim yang terakhir adalah rezim pidana. Undang-Undang Penataan Ruang ini memuat 7 pasal yang mengatur tentang sanksi pidana dan 1 pasal terkait proses penyidikannya. Ketentuan mengenai sanksi pidana dapat dilihat di dalam ketentuan bab 11. Sedangkan pengaturan mengenai proses penyidikannya dapat dilihat di dalam ketentuan bab 10. Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan pembangunan tersebut tercapai.